Pemasok di samping juga mencibir, "Bos Katie, aku bilang ya, hal paling penting dalam bisnis adalah taat dengan perjanjian. Kalau menaati peraturan saja tidak sanggup, mending kamu tidak usah jadi pengusaha saja." Katie melihat ke arah wakil pemasok lagi. "Kalian juga datang ke sini untuk menghentikan kerja sama dengan farmasi Lupin. Kamu harus tahu, tiap tahun keluarga aku beli bahan baku dari kalian dengan nilai miliaran. Kalian juga akan rugi kalau biarkan farmasi Lupin berhenti produksi dan transaksi. Pikir baik-baik." Pemasok dengan nada menghina berkata, "Benar, perusahaan kamu memang bawa keuntungan yang tidak terhitung pada kami di masa lalu. Tapi, kedepannya tidak bakal tahu bakal untung atau rugi. Seperti pepatah dulu, rumah tangga hancur ketika diatur wanita. Kamu yang seorang wanita menjadi bos di perusahaan ini membuat kamu tidak bisa lihat harapan dalam farmasi Lupin, jadi tidak ada alasan untuk kerja sama lagi." Katie bertanya, "Apa maksud kalian?" Pemasok berterus terang, "Sederhana saja. Kamu sukarela cairkan sahammu atau transfer kepada Tirta, dan biarkan bos Tirta sebagai pemilik saham terbesar. Setelah itu kami akan lanjutkan kerja sama dengan keluargamu." Katie tertawa mengejek, "Mimpi saja Tirta. Baik, aku sudah paham. Jadi, karyawan mogok kerja, vendor dan pemasok bersatu melanggar perjanjian, semuanya direncanakan olehmu, Tirta, kan? Kamu tahu kalau ini adalah tindakan kejahatan komersial, dan akan kena sanksi pidana." Tirta dengan tersenyum berkata, "Kejahatan komersial. Nona Katie, sebelum bicara lebih baik pikir dulu. Aku akan tuntut kamu kalau tidak ada bukti. Partner bisnis tidak percaya kamu tapi aku. Kamu tidak cari kesalahan dalam dirimu malah salahkan orang lain. Kamu tidak merasa ini keterlaluan. Lagi pula, yang dikatakan orang-orang ini juga benar, rumah tangga hancur ketika diatur wanita. Kamu seorang wanita, tidak sanggup atur perusahaan besar ini. Lebih baik serahkan padaku secepat mungkin. Daripada rugi besar nantinya." Katie menggertakkan giginya. "Mimpi kamu. Meskipun perusahaan bangkrut dan bubar, aku juga tidak akan biarkan rencanamu berhasil." Tirta juga marah dan tanpa tahu malu berkata, Dasar tidak tahu diri, kamu pasti akan menyesal." Dia menguatkan suaranya dan berteriak, "Bos Katie, sekarang perusahaan dalam masalah, kamu malah ada sisa uang untuk beli barang mewah, sungguh keterlaluan. Kamu tidak bisa beli mobil baru ini kalau tidak ada 2 miliaran, kan? Nilai perhiasan di badanmu setidaknya ada ratusan juta. Parfum Dior yang kamu semprot di badanmu, satu botol senilai 400 juta. Kalau kamu kurangi beli parfum, pasti cukup untuk bayar gaji para saudara. Apakah di hatimu, hidup dan mati saudara-saudari sekalian tidak lebih dari sebotol parfum?" Perkataan Tirta berhasil menghasut kemarahan massa. Para karyawan berteriak dan mengutuk. "Kami miskin sampai tidak mampu makan, dia malah masih ada uang untuk beli barang mewah. Ibu angkat masih menunggu uang ini untuk pertolongan, dan dia malah pakai uang ini untuk foya-foya. Benar-benar tidak menganggap kita karyawan bagian bawah. Aku dengar kabar kalau bos Tirta bahkan jual rumah dan mobilnya. Susah payah kumpulkan uang untuk bayar gaji kita, malah dihabiskan sama bos baru ini. Orang seperti ini, tidak pantas jadi bos kita." Katie menjadi panik dan langsung berkata, "Kalian jangan dengar kata-kata Tirta, dia sedang menghasut kita semua. Sebenarnya barang ini semua sudah aku beli dari dulu, sama sekali tidak sentuh uang perusahaan." Tetapi, suaranya tenggelam di antara cercaan dan makian. 8 karyawan kekar langsung keluar dari kerumunan dan maju ke arah Katie dengan aura membunuh. "Para saudara, bantu aku rebut. Mobil dan barang mewah dia adalah hasil jerih payah kita ambil dan jual untuk bayar gaji kita. Bos yang tidak baik ini harus diberi pelajaran." Fajar panik sekali. Kalau ini sudah menjadi kekerasan. Meskipun sudah melakukan kekerasan kepada bos baru, mereka bisa apa kalau bos baru masih tidak bayar gaji? Bahkan mungkin diminta pertanggungjawaban kriminal. Dia sibuk berteriak, "Tenang,
tenang, jangan lakukan kekerasan. Kalau sampai terjadi, kita tidak akan ada kesempatan untuk ambil gaji lagi, bahkan bisa ditahan. Tetapi, 8 karyawan yang maju sudah dikuasai amarah, mana mungkin dengar perkataan Fajar lagi. Karyawan yang lainnya juga mulai ribut. Karena Fajar tidak bisa menahan 8 karyawan, dia menenangkan grup yang lebih besar. Semuanya tenang, tenang, kita jangan sampai lakukan kekerasan. Sebagai bos, pasti ada relasi dengan orang pemerintahan. Kalau dia sampai lapor polisi, kita bakal terima akibatnya. Akhirnya karyawan dalam grup besar berhasil ditenangkan. Tetapi, aura membunuh dari 8 pekerja yang maju menjadi semakin ganas. 8 orang itu membagi diri menjadi 2 tim. Satu tim maju ke arah mobil mewah, mengambil batu bata dan merusak mobil Katie. Satu tim lagi maju ke arah Katie. Mereka menatap langsung Katie. Katie yang berkulit putih dan seksi, terkenal dengan panggilan, si cantik kaya, dan si cantik semampai. Kalau mengambil kesempatan ini untuk menikmatinya, mereka mati pun tidak menyesal. Kepala tim yang bernama Goten mengeluarkan pipa besi dari lengan baju dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pengawal Tirta menegang dan tanpa sadar maju untuk melindungi Katie. Tetapi, Tirta langsung menahan pengawalnya. Tidak usah ikut campur. Pengawal tidak ada pilihan lain selain menahan diri. Melihat pipa besi yang besar dan menyilaukan itu, Katie menjadi takut. Tidak sadar melangkah mundur dan berhasil menghindari serangan dari pipa besi. Dia berteriak, "Kalian dengar penjelasanku, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Tirta sedang menghasut kita." Tetapi, Goten dan teman-teman tidak mau mendengar penjelasannya, dan dengan cepat mengepung dia. Goten mengangkat pipa besi itu lagi dan mengayunkannya ke arah Katie. Katie dikepung dan tidak bisa mundur. Hanya bisa menutup mata dengan putus asa dan menunggu dipukul oleh pipa besi. Di saat ini, rasa putus asa dan tidak berdaya dalam hatinya memuncak. Aku hanya seorang gadis yang tidak berpengalaman di dunia ini, bagaimana mungkin aku sendirian menanggung semua ini? Di momen penting, bahkan tidak ada satu orang pun di sekitar yang bisa melindungi. Juga tidak tahu setelah dipukul dan masuk rumah sakit, apakah akan ada yang datang menjenguk diriku. Seorang diri, sungguh sulit. Ping. Terdengar suara benturan besi. Tetapi, Katie tidak merasakan sakit. Dia membuka mata dan melihat sebuah tangan yang kasar dan kuat menahan pipa besi di depan dia. Dan melihat pipa besi yang setebal lengan bayi yang ternyata sudah bengkok. Dia melihat tangan tersebut dengan curiga. Setelah melihat pemilik tangan tersebut, kedua matanya langsung memanas dan mengalir air mata. Ternyata Tuan Valkyrie. Tuan Valkyrie datang untuk menyelamatkan dia. Tuan Valkyrie demi menyelamatkannya sampai rela menggunakan tangan sendiri untuk menahan pipa besi. Di saat itu, hatinya langsung tersentuh. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Langsung mendorong Goten dengan sekali dorongan dan memeluk tangan mereka. Tuan Valkyrie, tanganmu tidak apa-apa. Ayo, aku sekarang bawa Anda ke rumah sakit untuk diperiksa. Pipa besi saja bengkok, tangan mereka pasti patah juga. Tetapi, mereka menjawab, "Katie, aku tidak apa-apa." Katie menyentuh tangannya, dan memang benar, tidak ada satupun memar atau bengkak di tangan. Tuan Valkyrie keras sekali. Wajah dia langsung memerah setelah pikiran itu melintas di kepalanya. Goten mengumpat, "Kurang ajar, ingin jadi pahlawan. Tidak akan kubiarkan. Minggir, kalau tidak, kau akan aku bikin cacat." Mereka mengabaikan Goten, hanya melihat Katie dan berkata, "Nona Katie, maaf, aku terlambat datang." "Kamu tidak apa-apa, kan?" Katie langsung menggelengkan kepala. "Tuan Reka, aku tidak apa-apa." Reka menghela napas lega dan menata Goten dengan dingin. "Orang aku pun kau berani usik, benar-benar berani." Hati Katie menghangat sesaat. Tuan Reka mengatakan, "Orang aku." Dua kata ini membuat dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Goten berkata, "Haha, apalah kau ini? Hari ini aku tidak akan hanya pukul orang kau, aku juga akan habisi kau."
Maju saudara. 8 orang langsung mengepung mereka dan mengecilkan lingkaran pengepungan dengan cepat. Goten mengangkat pipa besi dan mengayunkannya lagi ke arah mereka. Katie menjadi panik. Tuan Reka, kamu cepat pergi dari sini, biarkan aku saja. Reka membawa Katie ke belakangnya. Sembunyi di belakangku, jangan asal gerak. Melihat punggung mereka yang gagah kuat, dan bau keringat dia yang tercium samar, membuat Katie terpesona. Sebuah rasa aman yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, datang dan memabukkannya. Menghadapi serangan dari musuh, Reka tidak panik dan terburu-buru. Dia dengan santai mengayunkan tangannya dan dengan mudah meraih pipa besi yang diayunkan Goten. Setelah itu, dia menggunakan sedikit tenaga, dan merampas pipa besi dengan santai. Di saat ini, musuh sudah maju ke depan mata dan menyerang Reka dengan gila. Reka tidak sembunyi maupun menghindar, hanya mengayunkan pipa besi di tangannya. Gerakannya terlalu cepat. Semua orang tidak bisa melihat tubuh pipa besi, hanya terlihat bayangan pipa besi saja. 5 detik. Dalam 5 detik saja, situasi di sana menjadi tenang. Reka masih dikepung, tetap tidak bergerak dan tidak terluka. Kemudian melihat 8 karyawan tadi, semua sudah tergeletak di tanah dan memegang kepala, memegang perut, berteriak, berguling-guling di lantai dan terkapar. Kerumunan pun tampak tercengang. Waduh, abang ini ganas sekali, seperti banteng. Adegan ini lebih seru dan nyata daripada di film. Binatang ini sangat jago kelahi, ternyata 1 lawan 10 itu benar-benar ada. Hei, gawat sekarang. Di sisi bos baru ada orang yang seganas ini, sepertinya kita tidak bakal ambil kembali gaji kita. Oh iya, benar juga, kasihan gajiku itu. Goten yang terbanting ke lantai, hatinya menjadi ketakutan, bahkan trauma. Dia sudah bertarung dengan Reka secara pribadi, dan makin menyadari kemampuan Reka. Pria ini kuat sekali, merampas pipa besi dengan tangan kosong. Jangan-jangan dia adalah master bela diri yang legendaris itu. Dia sudah tidak berani sok keras lagi, dan hanya menggunakan kata-kata untuk menggerakkan massa. Dia berteriak, kurang ajar, ya sudahlah kalau kamu hutang gaji kami, sekarang malah berani gunakan kekerasan. Saudara-saudari, kalian bahkan bisa tahan dengan perlakuan seperti ini. Aku meremehkan kalian yang sekelompok pengecut. Kata-kata negatif ini sangat efektif. Para karyawan menjadi semakin marah dan semakin rusuh. Keterlaluan, benar-benar seenaknya. Sudah hutang gaji, bahkan menggunakan kekerasan. Benar-benar sudah tidak menghargai kita. Tidak perlu kerja di perusahaan seperti ini, aku undurkan diri. Aku juga undurkan diri. Di samping, Tirta dengan sombong berkata, tidak sangka masih ada rezeki yang tidak disengaja. Sebenarnya, dia tidak berpikir kalau Reka akan memukul karyawan dengan kasar dan karyawan mengundurkan diri. Wajah Katie penuh dengan rasa salah dan benar. Karena Reka menggunakan kekerasan, membuat mereka sudah kehilangan hati dari karyawan sepenuhnya, dan situasi menjadi semakin tidak terkendali. Bagaimana ini? Dia menatapnya dengan tidak berdaya. Reka menepuk pundaknya dan berkata, bentar lagi akan ada yang bereskan masalah ini. Katie tersenyum pahit, dia yang seorang bos saja tidak bisa bereskan masalah ini, apalagi orang lain. Fajar bergegas maju untuk membantu Goten berdiri, dan melihat Reka dengan kecewa. Bos, aku akui kalau tindakan orang-orang ini sudah lewat batas, tapi Anda juga tidak perlu sekasar ini. Karena Anda tidak peduli dengan karyawanmu, kami juga tidak perlu ada di sini lagi. Aku undurkan diri.